Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Aan Susianto, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali, akan melaksanakan supervisi akademik kepada rekan saya Muhammad Shodiq Ridwan. Di sebelumnya untuk monggo Pak Ridwan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shodiq Ridwan. Saya mengampu mapel PAI di SD Kembang Sari ini. Demikian Pak. Gini, terima kasih atas waktunya Mas Ridwan. Kemarin kita sudah ketemu untuk berjanji untuk hari ini untuk melaksanakan percakapan pra observasi kelas. Sesuai kesepakatan, nantinya untuk praktek observasi, nanti pembelajaran yang akan saya observasi, kira-kira Pak Ridwan nanti mau mengambil pelajaran apa dan materinya apa? Tentunya karena saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, tentunya saya akan mengambil materi atau pelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang akan saya ambil untuk praktek supervisi ini, saya mengambil di kelas 5. Di kelas 5. Kemudian pada materi indahnya sholat taraweh dan tadarus, ini di semester 2 di bab yang ketiga, gitu Pak. Bagus sekali. Ini berarti Pak Ridwan mengampu pendidikan agama Islam di SD Negeri Kembang Sari dan akan melaksanakan pembelajaran di kelas 5 tentang materi indahnya salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai Pak Ridwan? Untuk tujuan pembelajaran ini, yang pertama adalah menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Dan yang terakhir, tentunya anak-anak bisa mempraktekkan sholat tarawih dan bisa membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran di kehidupan mereka sehari-hari di rumah, gitu Pak. Ya, luar biasa sekali. Berarti di sini untuk anak-anak, untuk pembelajaran itu tujuannya yaitu untuk menjalankan sholat tarawih dan tadarus, kemudian bisa menunjukkan sikap tekun yang diimplementasikan dari sholat tarawih dan tadarus tersebut, kemudian memahami pelaksanaannya, pelaksanaan kegiatan tersebut, kemudian baru anak-anak bisa mempraktikkan itu. Untuk selanjutnya, kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai? Untuk area pengembangan anak, saya melihat kan anak banyak dari segi latar belakangnya masing-masing. Jadi yang saya harapkan, yang pertama, anak dapat mengembangkan sikap religiusnya, kemudian dapat mengembangkan sikap komunikasi, atau anak bisa saling memberikan pendapat, anak bisa saling berdiskusi, bisa mengeluarkan apa yang dipikirkan oleh anak-anak dari masing-masing anak dan seterusnya, Pak. Ya, berarti di sini area pengembangannya yaitu mengembangkan sikap religius itu tentunya, kemudian sikap komunikasi atau communication, atau di dalam tentunya komunikasi di dalam
diskusi di dalam pembelajaran juga. Ya. Untuk mencapai pengembangan yang hendak dicapai tersebut, kira-kira Pak Ridwan telah mempersiapkan strategi apa? Ya, untuk pembelajaran nanti anak-anak akan saya buat sebuah diskusi kelompok, yang mana diskusi tadi akan kita bagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok tentunya kita buat apa ya namanya istilahnya heterogen atau homogen, heterogen. Jadi biar bisa nanti setiap kelompok itu bisa berkembang diskusinya. Jadi bisa untuk yang belum bisa saling memberitahu kepada yang sudah bisa memberitahu yang belum bisa, dan seterusnya, saling bertukar pikiran seperti itu. Ya, berarti di sini strateginya nanti anak-anak akan dibuat berdiskusi kelompok gitu, dengan kelompoknya yang heterogen dari bermacam-macam unsur yang ada, itu supaya nanti terjadi keseimbangan dalam berdiskusi gitu ya. Luar biasa sekali. Semoga untuk prakteknya besok Bapak bisa melaksanakan dengan bagus ya. Nanti insya Allah besok saya akan menemani Bapak, mohon izin untuk masuk ke ruang kelas untuk melihat bagaimana pembelajaran Bapak gitu ya. Ya, tentunya nanti kalau dalam proses pembelajaran masih ada banyak kekurangan, ya tetap saya mohon untuk masukan dari Bapak untuk agar lebih baik dalam proses pembelajaran saya di kelas gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Besok lagi ya. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Ya, semuanya ya. Saya nggak masuk hari ini. Siapa? Hari mana? Meriam. Oke. Yang lain masuk semua ya. Hari ini kita lanjutkan materi. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillah. Di bulan kemarin kalian sudah melaksanakannya. Tarawih boten? Tarawih. Tidak pernah, tetapi dibiasakan, ya toh. Apalagi kalau kalian mau pergi ke masjid, semua tidak masjid, ujungnya sholatnya ya neng masjid. Apa semua tidak masjid? Aida, apa lagi? Nah, kalau umpamanya dekat masjid, harusnya apa? Diusahakan sholatnya berjamaah di masjid. Kenapa kok kudunya masjid? Ya, tapi tidak dianjurkan. Tapi kalau berjamaah di masjid ganjarannya 27. Kalau kalian dikasih uang 1.000, kalau 27.000 pilih nih. Nah, pilih 27.000. Ya toh. Maka dari itu kalau kalian ingin pahalanya lebih besar, hendaknya sholat berjamaah di masjid. Oke, sekarang materi yang berikutnya, gambar apa itu? Ya, orang tadarus atau membaca Al-Qur'an. Tadarus itu apa?
Tadarus itu artinya apa? Mengaji. Mengaji. Konek. Apa lo? Menurutmu apa? Apa lo? Pernah tadarus nggak kamu? Pernah? Dua-dua bentuknya ya diacak kok. Wes, satu dua ya. Itu nanti kalian diskusikan. Pertama yang kalian diskusikan apa? Coba ditulis. Ditulis dulu. Ya. Secara istilah yang dimaksud dengan sholat tarawih itu apa? Tarawih adalah sholat sunnah. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari selama bulan Ramadan setelah sholat isya sampai sebelum fajar. Nah, intinya dari tarawih itu apa tadi? Salat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak. Jamak Yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Nah, secara apa namanya? Secara singkat, tarawih itu artinya apa? Istirahat. Jadi sholat tarawih adalah sholat yang disela-selani dengan istirahat. Jadi disebut sholat tarawih karena sholatnya itu banyak jumlah rakaatnya, tetapi disela-selani dengan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menjelaskan secara sholat tarawih. Jokowi, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dapat dikerjakan secara munfarid maupun berjamaah. Pelaksanaan sholat tarawih adalah sejak dari setelah sholat isya sampai dengan sebelum terbit fajar. Jumlah sholat tarawih adalah 8 atau 20 rakaat. Ayo Lufi. Tanya, munfarid itu apa? Biar dijawabnya. Munfarid itu apa? Sendirian. Ya, munfarid itu artinya sendirian maupun berjamaah. Munfarid itu artinya sendirian. Jadi kesimpulannya, sholat tarawih itu bisa dikerjakan secara berjamaah maupun sendirian. Sholat tarawih sendiri boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Sholat tarawih berjamaah? Boleh. Sangat boleh sekali. Sudah, Pak. Ya, jadi sholat tarawih tidak harus jamaah di masjid, tetapi boleh dilakukan.
Cianjur? Bahkan hampir wajib. Yang tata cara sholat tarawih. Caranya piye? Tata cara sholat tarawih tadi bagaimana? Caranya melakukan sholat tarawih piye? Dilakukan secara berjamaah, tapi boleh juga dilakukan secara sendiri. Lah rakaatnya berapa? 8 atau 2. Caranya piye? 2 rakaat. Terus yang keempat. Oh, lipat sudah. Sekarang yang terakhir, dalilnya apa tadi? Ditirukan. Mangkoma. Romadona. Imanan. Waktu sabar. Gufiro lagu. Manakot dama. Minjambi. Artinya, barang siapa melaksanakan sholat di malam hari pada bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat apa tadi? Ya. Sebelum istirahat, hasil diskusinya dikumpulkan. Terus PR-nya ya sampai nomor 3. Demikian materi pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tugas PR-nya dikerjakan. Dan minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tadarus. Tentang apa? Tadarus Al-Qur'an. Nah, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi setelah kemarin kita melaksanakan supervisi di dalam kelas pembelajaran Pak Ridwan. Untuk saat ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Nah, untuk Pak Ridwan, kira-kira kemarin bagaimana perasaan Pak Ridwan setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Ya, alhamdulillah untuk proses pembelajaran kemarin saya merasa ya sedikit sudah merasa sedikit puas lah dengan proses pembelajaran kemarin, yang mana sesuai yang pelaksanaan kemarin sesuai yang telah saya rencanakan di EPP gitu ya Pak. Kemudian apa yang saya targetkan sudah banyak yang terpenuhi begitu. Oh ya. Terus kira-kira kemarin ada hambatan atau ada yang perlu ditingkatkan itu? Tetapi ada sedikit beberapa yang mungkin perlu untuk saya perbaiki Ya. atau mungkin untuk ke depan untuk rencana ke depan agar lebih baik, yaitu antara lain tentang penggunaan media mungkin Pak. Saya kemarin dalam pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan media yang seadanya, belum menggunakan media-media yang mungkin lebih menarik kepada siswa. Mungkin saya menggunakan alat peraga dan seterusnya. Saya kemarin cuma sekedar hanya diskusi, kemudian hanya menggunakan media yang ada. Jadi saya rasa saya akan lebih maksimal ketika saya menggunakan media-media yang mendukung dalam pembelajaran yang akan datang. Berarti di sini saya simpulkan berarti Pak Ridwan ini sudah cukup puas dengan pembelajaran yang kemarin. Terus kemudian ada beberapa yang perlu Pak Ridwan tingkatkan, yaitu penggunaan media. Menggunakan media berarti tadi kalau tidak salah benar perlu media agar supaya anak-anak lebih
lebih aktif dan lebih menarik ya, lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran. Nah itu berarti kira untuk pasca observasi kali ini saya tegaskan lagi untuk kalian untuk lebih pengen dari pembicaraan kita nanti ke depan ini berarti pengen untuk anak-anak lebih aktif lagi ya. Kira-kira setelah Pak Ridwan kemarin melakukan pembelajaran itu yang dialami anak-anak itu bagaimana kok ingin ditingkatkan? Dalam kegiatan pembelajaran kemarin kan saya melihat saya mengajak anak-anak untuk diskusi. Ya. Kemudian di dalam materi itu kan anak hanya diambil dari buku yang anak saya berikan kesempatan untuk membaca sendiri, kemudian mempelajari sendiri, mendiskusikan kepada teman-temannya, kemudian setelah itu baru mempresentasikan di depan kelas. Nah, tetapi saya rasa sumber materi hanya diambil dari buku. Kemudian saya pengen nanti praktek sholat, tarawih itu kan bisa saya tampilkan melalui mungkin dengan slide video atau dengan gambar. Itu kan saya kira anak-anak lebih menarik lagi, lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian atau mungkin ketika anak untuk maju ketika mempresentasikan itu nanti ketika anak sudah selesai presentasi mungkin akan saya kasih sebuah ribet lah, kasih mungkin dengan mungkin dengan memberi bintang atau memberi nilai plus. Saya kira itu akan lebih menarik untuk anak-anak. Seperti itu Pak. Ya, luar biasa sekali itu Pak Ridwan berarti sudah mengidentifikasi kemarin anak-anak itu tidak aktif, kurang aktif itu karena ya berarti kan medianya yang belum maksimal. Kemudian rencana selanjutnya atau rencana aksinya dari Pak Ridwan akan menggunakan media, terus kemudian nanti akan menyelipi dengan pemberian reward agar anak lebih bersemangat. Kemudian untuk mencapai rencana tersebut Pak Ridwan ini mungkin pasti butuh dorongan atau butuh masukan atau butuh apa yang akan Pak Ridwan melaksanakan untuk rencana itu biar tercapai gitu. Ya tentunya saya yang pertama minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah tentang pembelajaran saya untuk memberikan masukan-masukan dan tentunya juga untuk memberikan dukungan terhadap apa yang saya kerjakan atau saya laksanakan dalam pembelajaran. Dan tentunya juga saya memberi mencari satu kesepakatan dengan siswa, nanti akan adakan kegiatan pembelajaran seperti ini. Terus siswa saya harapkan sudah siap dan sudah mempersiapkan diri sebelumnya gitu. Jadi ketika pembelajaran saya kira akan lebih efektif, akan lebih menarik lagi, akan lebih jalannya akan lebih sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Ya berarti bisa saya ambil berarti kita Pak Ridwan nanti akan butuh seorang kepala sekolah untuk memberikan masukan, memberi saran gitu. Kemudian tentunya tidak lepas juga ke siswa, kita harus ada pendekatan dari siswa seperti itu agar materi yang ingin disampaikan itu mudah dipahami oleh tadi rencana tindak lanjutnya sudah yaitu ingin melaksanakan kira-kira ukuran keberhasilan. Nah, tentunya kan ini baru rencana. Nanti kan pasti ada ukuran keberhasilan dari saya sudah berhasil dalam mengembangkan aspek itu. Nanti ukuran keberhasilan dari pembelajaran Bapak itu yang seperti apa? Tentunya kalau dilihat
untuk melihat dari ukuran keberhasilan anak itu ketika pelaksanaan asesmen Pak ya. Jadi ketika ada ulangan atau ada penilaian, saya kira ketika anak itu sudah pengetahuannya sudah mumpuni dan kemudian mendapatkan nilai yang bagus atau di atas KKM, itu saya kira ya sudah tercapai apa yang kita harapkan. Tapi untuk penilaian praktek, karena ini berkaitan dengan sholat tarawih dan membaca Al-Quran, saya kira ukuran keberhasilannya ya ketika anak sudah bisa mempraktekkan sholat tarawih ini, dan tentunya anak membiasakan di dalam kehidupan sehari-hari gitu, seperti membaca Al-Quran dan seterusnya. Betul Bapak. Wah, luar biasa sekali Pak Ridwan. Terus ini kan rencananya sudah, yang faktor pendukungnya sudah. Terus kemudian kira-kira nih, tadi kan Bapak Ridwan sudah menjelaskan rencana-rencana dan metode dan lain sebagainya itu. Kira-kira sekarang waktunya kapan Bapak akan mulai melaksanakan kegiatan tersebut agar rencana yang sudah itu berhasil tepat waktu itu? Ya tentunya ini akan segera kita tindak lanjuti untuk pertemuan-pertemuan yang akan berikutnya, pertemuan berikutnya. Seperti misal kemarin kurang ini, nah untuk pertemuan berikutnya akan kita penuhi lah, kita perbaiki seperti itu Pak ya. Seperti yang di dalam materi ini kan berkaitan dengan sholat tarawih itu kan, kalau yang kemarin baru kita sampaikan untuk materi saja. Kemudian yang akan datang kan anak kita harapkan bisa mempraktekkan, dan kita juga bisa melihat bagaimana tadarus atau baca Al-Quran untuk anak-anak ini. Jadi selain untuk praktek sholat tarawih, juga praktek membaca Al-Quran kita akan lihat, kita akan simak untuk keberhasilan dari anak-anak tersebut. Gitu. Ya, luar biasa sekali rencana dari Pak Ridwan. Saya ucapkan terima kasih, semoga nanti apa yang direncanakan dapat berhasil, dapat tercapai, dan nanti saya tunggu kabar baiknya agar bisa berbagi pembelajaran yang baik. Terima kasih Pak Ridwan. Sama-sama.